Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif dari kelompok 2. Di sini saya akan menjadi moderator yang membimbing jalannya presentasi pada hari ini dari awal sampai akhir. Yang pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, yaitu Ibu Raidatul Laila Agustina MPD, karena telah memberikan waktu dan izin kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi yang berjudul keterampilan dalam ilmu-ilmu sosial, bertanya, menggali, menyajikan, dan menganalisis data, informasi, mengembangkan, menguji generasi, membaca, dan menulis kritis. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada DP Sri Haryanti sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Syarif, sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Niwendarmi sebagai pemateri ketiga. Baik, kepada pemateri pertama dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Nama saya Devi Sri Haryanti. Saya di sini selaku pemateri pertama. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Bagi seorang guru, termasuk guru IPS, selain harus menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan baik berupa konsep, prinsip teori maupun fakta, juga harus mampu mentransfer atau mengajarkan kepada siswa-siswanya agar tujuan instruksional atau pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan optimal. Diperlukan kemampuan atau keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang dapat merangsang atau mendorong keterlibatan siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu dan terampil memilih metode pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar, dan menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, orang biasa bertanya. Kegiatan tanya jawab ini terjadi di rumah, di pasar, perjalanan, di kantor maupun di sekolah, dan dimanapun selalu terjadi kegiatan tanya jawab. Keterampilan bertanya dasar memiliki beberapa komponen yang perlu diterapkan dalam menyajikan pertanyaan. Sementara keterampilan bertanya lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan upaya mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar terbiasa melakukan inisiatif sendiri. Yang terdapat beberapa pertanyaan yang baik bila guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu 1. Pertanyaan diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. 2. Pertanyaan diungkapkan secara singkat dan jelas. 3. Pertanyaan tidak terlalu luas cangkupannya, bersifat spesifik atau khusus. 4. Pertanyaan yang diajukan tidak mengandung makna yang ganda. Yang B, selain untuk pertanyaan yang harus memenuhi syarat, cara mengajukan pertanyaan pun harus memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan hendaklah diajukan ke seluruh kelas, kemudian menunjuk seorang siswa untuk menjawabnya. Hal ini untuk memberikan waktu kepada semua anak untuk berpikir tentang jawaban pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, tidak memancing jawaban serentak. Yang ketiga, adanya penyebaran dan pemindahan giliran bagi siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang keempat, hindari pengulangan pertanyaan yang berkali-kali untuk melatih agar anak lebih memusatkan perhatiannya pada guru pada saat guru mengajukan pertanyaan. Yang C, beberapa alasan mengapa seorang guru sangat penting memiliki keterampilan bertanya antara lain. Yang pertama, kebiasaan guru terlalu sering menggunakan metode ceramah. Kebiasaan siswa dalam bertanya dapat melatih siswa untuk mengemukakan gagasan dan memperbaiki salah satu persepsi tentang bertanya. Yang kedua, kebiasaan guru menggunakan metode ceramah tidak menguntungkan bagi tercapainya tujuan pembelajaran karena cenderung menempatkan guru sebagai sumber informasi, sedangkan siswa hanya sebagai penerima informasi yang pasif. Yang ketiga, latar belakang kehidupan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat kurang melatih anak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Yang keempat, cara belajar siswa aktif menuntut siswa lebih banyak terlibat secara mental dalam proses pembelajaran, seperti bertanya dan berusaha mengemukakan jawaban-jawaban dari suatu masalah yang dihadapi siswa. Yang kelima, adanya anggapan yang keliru tentang tujuan penggunaan pertanyaan yang hanya dianggap satu instrumen untuk menilai hasil belajar siswa.
Yang D, tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan pertanyaan antara lain adalah 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap mutu pokok bahasan atau konsep. Yang ketiga, mendiaksona kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. Yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Yang keenam, memperbaiki salah perhatian dan salah pemahaman konsep oleh siswa. Yang ketujuh, mendorong siswa mengemukakan pendapatnya dalam diskusi. Yang kedelapan, menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Selanjutnya yang ke E, agar tujuan penggunaan keterampilan bertanya dapat tercapai dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, guru harus dapat memperhatikan ketempatan dalam pemakaian bahasa sehingga anak dapat memahami suatu konsep secara logis jika pertanyaan ringkas dan jelas. Yang kedua, pertanyaan yang dikemukakan guru perlu diarahkan pada pembelajaran atau informasi yang berkaitan selaras dengan materi pembelajaran sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pertanyaan harus disusun dengan kata-kata yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang ada dalam suatu kelas agar maksud pertanyaan dapat tercerna oleh pikiran mereka. Yang keempat, memilih dan menggunakan kata-kata sebaik mungkin. Yang kelima, dalam menyusun pertanyaan dapat diberikan kata-kata kunci untuk mengarahkan jawaban siswa. Selanjutnya yang ke F, pertanyaan yang diajukan oleh guru sebaiknya dipusatkan kepada dua permasalahan, yaitu yang pertama, memfokuskan kepada ruang lingkup pertanyaan yang bersifat luas atau terbuka dan pertanyaan yang menyempit. Contohnya seperti apa akibat kepadatan penduduk bagi negara Indonesia, bagaimana cara cuaca mempengaruhi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, memfokuskan terhadap jumlah tugas yang harus dilakukan siswa sebagai akibat pertanyaan guru. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang meminta dilakukannya suatu tugas sehingga lebih jelas apa yang harus dilakukan siswa secara khusus. Contohnya seperti apa pengaruh kepadatan penduduk terhadap kesempitan kerja, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan pertanyaan tersebut bermanfaat bagi siswa untuk berpikir beberapa fokus permasalahan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jika siswa gagal menjawab atau jawabannya kurang sempurna atas pertanyaan yang diajukan oleh guru, maka guru perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kembali redaksi pertanyaan dengan makna yang sama. Kegagalan siswa dalam menjawab pertanyaan umumnya karena kegagalan dalam memahami kata-kata atau konsep dalam pertanyaan. Guru dapat menghindari kata-kata dalam bertanya yang sulit dimengerti oleh siswa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang sederhana dan relevan dengan pertanyaan sebelumnya, misalnya dengan menunjuk dan menggunakan pengalaman siswa atau pengetahuan yang ada untuk membantu siswa menafsirkan pertanyaan. Yang ketiga, mereview informasi yang diberikan sebelumnya ada kalanya dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan. Kegagalan dalam menjawab pertanyaan sebagai tanda bahwa reaksi pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dan yang terakhir, G, ada beberapa kebiasaan yang perlu dihindari dalam mengajukan pertanyaan antara lain. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Yang kelima, pertanyaan ganda. Yang keenam, menunjuk salah seorang siswa sebelum pertanyaan diajukan. Komponen-komponen pertanyaan lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, mengatur urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan melacak. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Keterampilan memperoleh informasi.
Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, diantaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber, melalui media seperti radio, internet, surat kabar, majalah, dan melalui lingkungan sekitar manusia. Untuk dapat membaca yang baik ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, pahamilah terlebih dahulu tema atau judul yang akan dibaca. Yang kedua, bacalah dengan teliti dan pahami makna alinea atau paragraf yang telah dibaca. Yang ketiga, catat kata kunci dalam bacaan yang dibaca. Yang keempat, catat kata-kata sulit yang tidak dimengerti maknanya dan dalam kamus atau ensiklopedia. Yang kelima, tarik kesimpulan sementara tiap bab atau bagian yang telah dibaca. Yang selanjutnya, keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Norset Somadja tahun 1984 mengutamakan bahwa generalisasi itu merupakan hubungan dua konsep atau lebih dalam kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan prinsip atau ketentuan bagi IPS. Selanjutnya, Paki Salawi tahun 1998 bahwa konsep itu merupakan A. Sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan makna. B. Pernyataan tentang hubungan di antara. C. Menggunakan sejenis informasi. D. Kebenarannya ditentukan oleh pembuktian. E. Konsep saat ini akan berbeda dengan konsep yang akan datang. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri 2, yaitu tentang B. Membaca dan menulis kritis. Membaca dan menulis kritis dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Membaca kritis, 2. Menulis kritis. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Pada umumnya, membaca kritis atau membaca interpretatif ataupun membaca kreatif ini menuntut dari para pembaca agar mereka A. Memahami maksud penulis, B. Memahami organisasi dari tulisan, C. Dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, D. Mendapatkan penerapan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, E. Meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis, F. Mengetahui prinsip-prinsip pilihan bahan bacaan, G. Membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. 2. Menulis kritis. Kata dasar kritis berasal dari kata Prancis yang berarti penilaian kritis, baik itu penilaian secara positif, negatif, atau campuran keduanya. Secara umum, kritikan ini sangat luas ruang lingkupnya. Salah satu jenis kritikan yang umum kita kenal dalam ulasan film di berbagai media seperti koran dan televisi. Beberapa poin yang bisa dilihat dari kritikan tersebut adalah A. Dapat memastikan bahwa siswa benar-benar telah melakukan tugas bacanya. B. Dapat melihat tingkat pemahaman siswa terhadap bacaan yang telah dibacanya. C. Dapat mengembangkan kebiasaan siswa untuk mempunyai kebiasaan membaca analitis. D. Melatih siswa untuk mengintegrasikan tugas baca tersebut dengan jalan membandingkan bacaan yang satu dengan bacaan yang lainnya. E. Membiarkan siswa pengertian yang lebih baik terhadap ekspektasi ilmiah di bidang pemilihan mereka. F. Kritikan mengharuskan siswa belajar untuk mengapresiasikan komentar evaluatif di bidang yang sesuai dengan standar penilaian yang mereka terima. Hal ini penting karena kritikan akan menjadi adil dan masuk akal.
Persyaratan menulis kritis pada tahap ini diberikan beberapa persiapan untuk menulis kritis, antara lain A. Memiliki kemampuan membaca analitis. B. Memiliki pengalaman dalam menulis sebuah pembukaan ringkasan. C. Familiar dengan peran dan tempat kualifikasi bacaan atau batasan. D. Menumbuhkan rasa dalam diri sebagai penonton. E. Dapat menampilkan diri dalam tulisan sendiri sebagai anggota junior dari disiplin ilmu yang kita pilih, atau dalam arti tulisan kita tidak bersifat mengurai. Di sisi lain, agar sukses dalam menulis kritis, sedikitnya ada 2 elemen yang mungkin akan diperlukan: kondisi seharusnya dan bahasa evaluatif. A. Fokus bahasa atau kondisi seharusnya. Dalam sebuah kritik, kita perlu untuk mengekspresiasikan kritikan dengan mengatakan apa yang seharusnya dilakukan penulis. Berikut adalah 2 contoh pernyataan untuk kondisi seharusnya. Artikel ini akan meyakinkan jika penulis menghubungkan penemuannya dengan pekerjaan sebelumnya. Akan lebih baik jika penulis menampilkan temuan utama mereka dalam bentuk tabel. B. Fokus bahasa atau bahasa evaluatif. Persyaratan kedua untuk kritikan adalah tempat menunjukkan dengan tepat. Penggunaan bahasa evaluatif, kata sifat evaluatif. Kata sifat ini dalam kritikan bertujuan untuk meringkas pandangan kita dari penggambaran sumber dengan satu atau kedua kata sifat evaluatif. Kata evaluatif terhadap disiplin ilmu, andai kata satu kelompok terdiri dari mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, dari pemahaman mereka terhadap kata sifat selalu muncul pertentangan makna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.